Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ibrahim dari kelas A2 BK 2018 dengan NIM 18010158. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan KKN pada siklus kedua yang dilaksanakan di wilayah domisili saya. Nah, langsung saja cek videonya. Jika ada kekurangan di dalam video saya meminta maaf sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Rika sudah mau menyempatkan waktunya buat melakukan semacam wawancara tersebut yang akan dilakukan langsung ya Teh, dan juga terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya gitu untuk bisa melakukan wawancara yang akan dilakukan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dan juga maaf kepada Ibu Widi Mayang karena sudah berkenan mengosongkan waktunya di saat jam seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ke Teteh Diana maaf ya. Sebelumnya maaf ke Teteh Diana gitu mengganggu waktunya di jam segini. Dan terima kasih juga sudah mau menyempatkan untuk diwawancarai mengenai pembelajaran gitu. Kalau untuk tempat les Teh Rika itu namanya apa ya kalau misalkan boleh tahu? Oke, jadi sebelumnya terima kasih banyak kepada Akang yang sudah mewawancarai Rika gitu. Nah, izinkan untuk menjawab. Kalau di tempat les Rika itu Rika namakan RBR. Nah, RBR itu Rumah Bimbel Rika. Teteh tuh kan ngajar di tempat les. Nah, selama pandemi itu pembelajarannya itu dilakuinnya itu secara daring atau tatap muka sih Teh? Untuk pembelajaran di tempat les, soalnya pembelajaran daring, tapi untuk di tempat les mah pembelajarannya tatap muka. Oh, kalau misalkan untuk ya Gimana? Kalau untuk jumlah orang dari pembelajaran di tempat les Teteh itu biasanya sekitar berapa orang sih Teh? Untuk sekarang mah seharinya tuh lebih dari 30 orang, tapi dibagi-bagikan, jadi satu kelasnya itu paling banyak 5 orangan. Oh, kalau sebelumnya itu biasanya satu kelas itu apakah langsung disekaligusin atau enggak? Enggak, tetap sama dibagi-bagi. Untuk sekarang mah lebih sedikit gitu. Jadi satu kelasnya itu dibatasi cuma 5 orang. Kalau dulu waktu sebelum corona gitu, waktu masih belum ramai banget corona gitu ya, itu dilaksanakan paling satu kelas 8 sampai 9 orang gitu. Kan begini ya Teh, kita juga tahu kalau untuk saat ini tuh sekolah itu dilakukan secara online. Nah, selama pembelajaran online itu pembelajaran di sekolah Teteh itu dilakuinnya itu secara daring atau tatap muka ya Teh? Kalau di sekolah aku khususnya dalam masa pandemi ini kita masih mematuhi peraturan dari pemerintah, yaitu kita emang selama ini masih daring kegiatannya dan belum ada kebijakan dari dinas untuk memperbolehkan siswanya untuk tatap muka. Jadi tetap pembelajaran masih daring.
Oh berarti selama 1 minggu itu teh full pembelajaran daring ya Bu? Betul, selama 1 minggu itu kalau di sekolah saya dari hari Senin sampai Jumat itu full daring. Nah, kenapa Rika menamai rumah bimbel Rika gitu? Karena anak-anak itu pada lesnya itu di rumah Rika gitu. Kalau misalkan gak di rumah Rika, Rika datang ke rumah siswa yang sedang Rika ajarkan les gitu. Oke. Nah, Ataupun kalau juga misalkan ya, selain di rumah juga Rika mengadakan lesnya juga di sekolah TK gitu. oh oke. Jadi itu Makasih, ada Teh. 2. Iya. Terus bagaimana Teh? Jadi tepatnya itu ada 2 selain di rumah juga di sekolah. Iya. Di sekolah yang iya. Kalau di sekolahnya itu di sekolah mana aja ya Teh? Apakah di TK? Kalau atau di sekolahnya itu di sekolah TK gitu. Di sekolah TK di dekat rumah. Jadi kalau misalkan untuk fasilitasnya itu kan lebih ada di sekolah TK. Jadi kebetulan Rika udah minta izin ke saudara untuk mengajarkan les di TK. Jadi kan murid-murid yang Rika ajarkan les itu selain anak SD juga ada anak TK. Nah, kalau kita mengajarkannya di anak TK, itu kan di ruangan kelas itu udah terdapat kayak huruf-huruf abjad gitu. Jadi sehingga bisa memudahkan Rika untuk mengajarkan anak-anak. Kenapa sih tempat les Teteh itu lebih milih pembelajaran secara tatap muka gitu, enggak secara daring? Apakah karena Iya, kendala dari fasilitas atau apa? Nah, soalnya yang les di tempat di sini tuh kebanyakan kenapa les juga karena mereka itu pusing pembelajaran daring, makanya les juga mereka ingin belajar secara tatap muka gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya, sekarang pandemi itu tempat lesnya jadi ramai. Kenapa jadi ramai ya? Karena orang tua itu kesusahan ketika harus ngajarin anaknya dari kan itu tuh jadi beban tersendiri ya bagi orang tua. Nah, terus banyak juga kan ketika pembelajaran daring materinya banyak yang tidak dimengerti oleh siswa. Nah, makanya banyak orang tua yang mengoleskan anaknya supaya mereka bisa belajar secara tatap muka gitu. Apalagi kan ketika di tempat les banyaknya yang baru masuk sekolah dasar. Nah, kan kalau misalkan anak yang baru masuk sekolah dasar dikasih pembelajaran secara daring itu lumayan susah. Nah, makanya di tempat les mah tetap pembelajarannya secara tatap muka supaya anaknya bisa mengganti di sekolah belajar. Selama pandemi ini tuh kurikulum yang diterapin sama sekolah itu berubah ataukah tetap sama kayak kurikulum sebelum pandemi? Kalau kurikulumnya sama ya, cuman ya bedanya mungkin dari RPP-nya aja jadi lebih agak disesuaikan dengan pembelajarannya gitu. Apakah di tempat les Teteh itu kurikulum yang Teteh apa ya namanya terapin gitu di tempat les yang Teteh punya itu apakah disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah ataukah tetap gitu? Ya, untuk bahan ajar tetap disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Jadi untuk di tempat les itu misalkan ketika dia punya tugas, ketika dia belajar di sekolah baru dijelaskannya di tempat les. Jadi tempat les mah hanya mengikuti apa yang dari sekolah aja. Misalkan di sekolah tugasnya ini tentang materi ini, ya baru di tempat les disampaikan, dijelaskan gitu. Jadi kalau tempat les sendiri sih nggak punya bahan khusus untuk pembelajaran gitu, hanya mengikuti pembelajaran di sekolah. Sebelumnya emang punya bahan pelajaran, tapi sama aja kok kita mengacu ke kurikulum 13 PKI, dan untuk pembelajaran daringnya pun di sekolah nggak jauh beda. Kan kalau di sekolah kebanyakan tugas itu aja ya, nggak ada perubahan, tetap mengikuti apa yang ada di sekolah. Iya Teh. Berarti kalau untuk pembelajaran waktu lesnya itu
menyesuaikan sama si anak itu materinya udah sampai mana sih, kayak gitu ya Teh? Ya kayak gitu. Jadi anak kadang jauh terus kok misalkan nih, kebanyakan gini sih kalau di sekolah itu kebanyakan siswa itu disuruh mengerjakan tugas. Kalau di SD ya, misalkan di SD itu tentang nah kebanyakan sekolah itu hanya ngerjain buku-buku tematik gitu. Jadi di tempat les itu kita kerjain dulu tematik, nanti pasti di sekolahnya teh disuruh ngerjain tugas itu. Jadi ketika dia sekolah pasti dia udah ngerjain tugasnya gitu. Iya, kalau kendala pasti banyak ya. Kalau kendala apalagi anak PAUD gitu, pasti banyak sekali itu kendala. Tapi ya gimana caranya supaya guru bisa menyampaikan materinya bisa sampai ke anak, ke orang tua gitu. Kadang kalau di PAUD kan per tema juga sama gitu ya kayak di SD. Kadang di minggu pertama tema itu kita guru-guru bikin video pembelajaran yang dimana nanti videonya itu di-share lewat WhatsApp group supaya anak-anak bisa nontonnya. Lalu di akhir video mungkin kita kasih tugas buat anak-anak, misalkan tema yang ke-1 itu tema diriku. Nah itu ada perkenalan identitas kayak ngenalin nama, umur gitu, terus tempat tinggal. Kita juga sama kita dikasih contoh dulu, nama kita, gurunya guru siapa, terus alamat rumahnya di mana. Nanti di akhirnya anak-anak dikasih tugas ya sama kayak gitu kayak gurunya. Jadi anak-anak juga bisa mengenal gurunya, emang walaupun hanya lewat video gitu ya, nggak secara langsung gitu. Baik, terima kasih Teteh udah memaparkan berbagai macam yang udah Teteh jelaskan. Terima kasih juga ya Teh. Pembahasan saat ini sebetulnya sangat menarik karena dilihat dari les-les di tempat lain pun dilakukan secara luring gitu. Itu pun sepengetahuan dari hasil wawancara saya dari beberapa tempat les gitu. Karena memang seperti yang udah Teteh jelasin, kalau misalkan anak itu tidak bisa paham ketika pembelajaran luring, dan kalau untuk di tempat les juga jika dilakuin dengan pembelajaran secara daring juga, maka di tempat les itu juga pasti kemungkinan besar si anak itu tidak mungkin bisa memahami materinya gitu. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, sebetulnya yang ingin aku tanya itu cukup sekian gitu. Terima kasih juga karena udah mau nyempatin waktunya. Maaf juga mengganggu waktu Teteh gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak udah mau diwawancarain. Maaf juga ngeganggu waktunya. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.